Audio Jungle. Halo teman-teman, Mimin dah bawain cerita ini sampai mentok untuk versi Indonesianya di chapter 9 dan untuk versi Inggris sekarang ada di chapter 11, hanya terpaut 2 chapter. Namun melihat dari viewernya, ini di bawah target Mimin, jadi Mimin agak ragu untuk melanjutkannya. Jadi Mimin akan lihat dulu ke depannya. Jika viewernya naik, maka Mimin akan lanjutin. Jika tidak, kita akan geser ke komik baru berikutnya. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah seruan bahwa ini semua demi kekaisaran, untuk menyingkirkan musuh yang mengancam kaisar dan warga kekaisaran. Tidak ada alasan lain atas keberadaan Imperial Guard, hingga seorang pria dengan perlengkapan lengkap berdiri seorang diri untuk menghadapi musuh, hingga pria tersebut berhasil menjatuhkan semua musuhnya. Menurutnya, bumi di masa depan di mana teknologi berkembang pesat. Namun ini bukan berarti harapan bagi umat manusia. Dikarenakan perang tak berakhir yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, bumi terus saja dihancurkan dan umat manusia terus meluas menuju planet lain. Pada akhirnya kehidupan di bumi berakhir dikarenakan invasi oleh spesies alien yang tak dikenal. Namun umat manusia yang selamat berkeliaran di luar angkasa dan berakhir menemukan planet yang mirip dengan bumi. Setelah perjalanan yang jauh, umat manusia memutuskan untuk menyebut planet ini dengan nama Novus, yang berarti rumah yang baru. Mereka mengirimkan koordinat tempat ini ke sepenjuru luar angkasa. Dengan ini, semua manusia yang tersebar di sepenjuru luar angkasa mulai berkumpul di Novus, Federasi Bellato, di mana banyak spesies alien bercampur bersama para penduduk bumi. Kekaisaran Akretian yang memiliki pasukan prajurit kuat dengan fisik yang dibentuk oleh mesin. Aliansi Holy Corit dengan Fresh yang memiliki force, energi, serta kekuatan mental. Namun ada batasan sumber daya bahkan di Novus. Sebagai hasilnya, sekali lagi umat manusia bersiap untuk berperang untuk memonopolis sumber daya. Kemudian di Kekaisaran Akretian, Laboratorium Permesinan Akretia, seorang pria mengatakan kepada pemuda di sampingnya bahwa selanjutnya adalah dia. Pemuda ini sedang tidak beruntung. Dia akan jadi subjek banyak pertandingan. Ini di mana pemuda ini harus menunjukkan kepada Yang Mulia kemampuan apa yang dimilikinya. Pria ini meminta pemuda ini untuk tidak lupa kalau ini adalah hari yang sangat penting bagi mereka para trainer. Dan diketahui bahwa pria ini adalah komandan Imperial Guard Akretian, yaitu Hamilas Custoria. Dan pemuda ini adalah trainer Imperial Guard Akretian yang bernama Luka. Luka pun menyebut bahwa mereka akan lihat siapa yang tidak beruntung. Hamilas pun menyebut bahwa sebaiknya Luka memenuhi ekspektasinya. Luka pun menekankan bahwa dirinya akan memenuhinya. Kemudian Luka pun kini menggunakan perlengkapannya. Dalam pikiran Luka, setidaknya dirinya harus bisa menghindari dan menangkis peluru. Itu skill yang dibutuhkan untuk menjadi bagian resmi dari Imperial Guard. Menurut Luka, dirinya sudah menyelesaikan semua latihan simulasi dalam situasi yang paling ekstrim. Dirinya calon prajurit Imperial Guard dengan kesadaran spasial yang ditingkatkan berkat prosedur penguatan indera dan persepsi. Dan lawan Luka saat ini adalah 5 tahanan mati dengan perlengkapan cybernetik murahan. Seharusnya itu hanya membutuhkan 10 detik untuk merobohkan mereka semua. Dengan cepat Luka maju, dan ayunan pertama sangat cepat hingga lawannya tidak bisa bereaksi. Dan ketika lawannya sadar kepalanya sudah melayang, gerakan ini pun mengagetkan lawannya dan seketika mengepung Luka.
Menurut Luka, ini adalah kesempatan baginya untuk membuat kesan pertama yang baik kepada Kaisar. Dirinya harus melakukan sesuatu yang menonjol. Luka pun bertanya-tanya bisakah dirinya melakukannya. Luka belum pernah melakukannya sebelumnya, tapi Luka harus membuat hal itu terjadi di sini. Dirinya harus meningkatkan inderanya sampai titik maksimal. Di saat peluru lawan mulai dilepaskan, Luka mampu bereaksi dan menghindari jalur peluru yang mengarah kepadanya dengan gerakan yang sangat efisien. Hamilas yang melihat hal ini pun tersenyum puas, hingga pada akhirnya Luka berdiri tanpa luka gores sedikit pun, dan lawannya telah dikalahkan. Luka pun dengan napas terengah-engah menyebut dirinya berhasil, dirinya melampaui batasannya. Seharusnya itu meningkatkan nilainya. Saat kembali, Hamilas mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Luka akan menggunakan ballistic trajectory control. Seharusnya itu belum ada di kurikulum. Luka pun menyebut bahwa dirinya hanya meniru orang yang masuk sebelumnya. Hamilas pun menyebut bahwa orang itu dari keluarga terkenal. Dia sudah diajarkan kurikulumnya dari awal. Dia orang yang berbeda dari Luka, yang berasal dari panti asuhan. Hamilas juga mengatakan bahwa dirinya menyukai Luka, dan dirinya akan memberikan hadiah. Luka pun penasaran hadiah apa yang dimaksud oleh Hamilas. Namun secara tiba-tiba Hamilas membuka mata Luka dan mengambilnya. Hal ini pun membuat orang-orang di sekitar pun kaget. Hamilas pun kembali tersenyum. Luka sama sekali tidak bergeming. Luka pasti mendapatkan nilai bagus dalam latihan toleransinya. Hamilas pun kembali mengatakan bahwa dirinya menyukai Luka. Luka pun berterima kasih atas pujian ini. Kemudian Hamilas mengatakan bahwa itu mata yang memang akan dirinya ambil. Dirinya mau meminta mata yang memiliki fitur untuk memprediksi lintasan. Kemudian berpindah di ruangan lain. Seseorang yang menyebut dirinya nomor 12 yang bernama Eli mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan nomor 32 yang bernama Luka. Luka pun seketika menatap Eli dengan bingung. Eli pun meminta maaf apakah itu terlalu mendadak. Luka pun meminta Eli untuk masuk. Eli pun seketika mengatakan bahwa Luka sangat bagus di dalam sana tadi. Dirinya terkesan. Luka pun menyebut bahwa Eli di tempat yang salah jika Eli mau bertukar pujian. Eli sendiri menyebut bahwa sepertinya akan sulit untuk menjadi teman Luka. Menurut Luka, hanya dengan auranya, Luka tahu kalau dia adalah anak dari keluarga bangsawan terkenal Katrika. Secara logis, tidak ada gunanya bagi Luka untuk bersikap agresif kepada orang dari keluarga bangsawan. Luka rasa Eli bisa menganggapnya rasa iri. Tapi anggap saja saat ini dirinya lelah. Kemudian Eli pun menunjukkan sesuatu di tangannya, dan Eli datang ke sini untuk memberikan ini kepada Luka. Ini akan mengurangi sensitivitas Luka, jadi Luka bisa istirahat dengan lebih baik. Namun nyatanya Luka sendiri menyebut bahwa dirinya tidak membutuhkannya. Eli pun menyebut bahwa Luka tidak akan bisa berlatih baik besok jika istirahat Luka terganggu. Seharusnya Luka sadar kalau kekuatan mental tidak bisa membawa Luka melalui semua hal. Hingga pada akhirnya Luka menerima hal ini dan memakannya. Ini berbeda dari barang murahan yang dibuat di jalanan. Lalu Luka pun menyebut bahwa Eli juga cukup hebat. Dirinya hanya meniru Eli. Eli pun menyebut bahwa dirinya punya mata mekanik untuk bertaruh. Jadi tidak sulit untuk memperkirakan lintasan. Tindakan Luka jauh lebih mengesankan karena Luka hanya menggunakan instingnya. Sepertinya komandan juga memperhatikan Luka sebagai irregular. Eli rasa itu alasannya Hamilas menghadiahkan Luka mata mekanikal secara pribadi. Luka pun mengatakan bahwa dirinya hanya berusaha keras dalam latihan. Mau bagaimanapun, bangsawan itu hebat sementara kelas rendahan tidaklah berdaya. Dirinya tidak bisa melepaskan kesempatan langka ini sebagai warga kelas rendah. Mendengar hal ini, Eli pun memikirkan kata bahwa bangsawan itu hebat. Luka mungkin sudah lulus proses seleksi, tapi apakah Luka tahu ada orang yang gagal dalam hal itu? Eli tebak ada orang yang membayar untuk memanipulasi hasilnya. Luka pun bertanya apakah memang bisa seperti itu. Eli pun menyebut bahwa sekarang tidak ada buktinya, tapi Eli sangat yakin. Orang seperti Luka yang tidak memiliki dukungan tidak pernah gagal dalam proses kultivasi Advanced Soldier. Karena itu berarti mereka berhasil mencapai titik ini hanya dengan skill mereka.
Dalam pikiran Luka, dirinya tidak mengira akan mendengar seorang bangsawan memberitahu dirinya kalau tidak semua bangsawan itu hebat. Dirinya tidak pernah mengiranya. Luka pun bertanya-tanya apa yang mau Ilai katakan kepadanya. Lalu Ilai pun mengulurkan tangannya dan menyebut bahwa dirinya rasa orang seperti Luka adalah orang yang akan berhasil. Dirinya akan menyemangati Luka. Luka pun segera memegang tangan Ilai dan menyebut bahwa dirinya akan berusaha. Ini semua demi kekaisaran. Kemudian saat ini Luka dan Ilai berada di ruang latihan tembak. Dan saat ini mata Luka sudah terpasang dengan mata baru. Ilai yang ikut latihan bersama Luka pun menyebut bahwa Luka berhasil menembak kepala semua target. Sepertinya murid hebat seperti Luka sangatlah kuat. Ilai pun bertanya apakah Luka sudah terbiasa dengan mata barunya. Bukankah tidak adil bahwa Luka bisa menembak sejago itu di saat spesialisasi Luka adalah pertempuran jarak dekat? Luka pun menyebut bahwa wajar jika anggota Imperial Guard bisa menggunakan segala macam senjata. Dan juga dirinya tidak mau mendengarkan ocehan orang yang berhasil menembakkan dari lubang yang sama. Ilai pun tertawa mendengarnya dan menyebut bahwa dirinya kebetulan ahli menggunakan senjata. Luka pun menyebut jika Ilai terus santai begitu, bisa-bisa dirinya akan melampaui Ilai. Ilai pun mempersilahkan Luka karena dirinya sudah bilang sebelumnya bahwa dirinya akan mendukung Luka. Kekaisaran membutuhkan orang seperti Luka. Menurut Ilai, nilai bakat dan kemampuan sedang terkotori di kekaisaran ini. Selama seseorang punya status dan kekuasaan, bahkan orang-orang bodoh pun bisa menjadi berbakat. Tapi kalau orang-orang memiliki bakat natural seperti Luka terus bermunculan, maka bukankah masyarakat bisa mulai paham perbedaannya? Lalu Luka pun menegur Ilai dan sepertinya Ilai sedang mengkritik sistem kekaisaran. Jika dirinya melaporkan ucapan Ilai ke markas besar, maka Ilai tidak akan bisa lepas dari hukuman. Meski Ilai berasal dari keluarga Katrika, Ilai pun hanya tersenyum mendengar hal ini. Ilai yakin Luka tidak akan memberitahu dirinya. Seandainya Luka benar-benar akan melaporkan dirinya, Ilai tahu bahwa Luka itu sebenarnya orang yang baik. Ilai juga berterima kasih karena sudah mengkhawatirkan dirinya. Luka yang mendengar hal ini pun seketika kesal dan ini sangat menyebalkan menurutnya. Kemudian pada latihan tahun kedua bagian ketiga, Hamilas pun menyebut bahwa Luka dan Ilai akan bertindak sebagai pemimpin peleton di latihan kali ini. Jika mereka tidak sudi, cepat berdiri dan pergi dari sini. Jika tidak ada, maka dirinya akan melanjutkan materinya. Hamilas pun menjelaskan di ngarai ini ada markas Korite yang ditempatkan secara ilegal di wilayah mereka. Latihan ini untuk menguji kemampuan mereka secara langsung. Dan Hamilas menekankan untuk tidak sisakan tawanan satu orang pun. Bunuh mereka semua. Lalu mereka pun kini bersiap dan Ilai menyebut bahwa ini adalah misi pertama mereka. Luka pun bertanya apakah Ilai mulai takut. Ilai sudah pernah membunuh orang saat latihan sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya mereka melawan pasukan luar. Ilai menyebut bahwa Federasi Bellato, Aliansi Holy Korit, dan bahkan Kekaisaran Akretian memiliki nenek moyang dari planet bumi. Luka pun memperingatkan Ilai agar pikirannya tidak dikabutkan oleh emosi, karena penjaga senior tidak akan membantu mereka. Dan itu adalah Legion Jirah Mekanikal. Luka yakin para senior di sini untuk mengawasi mereka. Dirinya juga berpikir bahwa para senior akan membunuh mereka seandainya mereka mencoba membawa tawanan. Luka juga setuju bahwa orang-orang bodoh tidak layak berada di Imperial Guard. Di planet Novus, pasukan lain cuma serangga bagi kekaisaran. Mereka sudah mengetahuinya. Semua orang di sana menggunakan dan memanfaatkan kekaisaran. Ilai pun mengetahui hal itu, karena itulah yang mereka pelajari. Lalu penyerangan pun dimulai, hingga pembantaian terjadi di mana-mana. Luka menilai sepertinya penduduk Korite di sini tidak bersenjata. Latihan ini pasti akan selesai dengan aman. Hingga Luka dihadapkan dengan seorang anak kecil yang sedang menangis. Anak itu terus memanggil nama ibunya. Luka pun seketika menatap anak kecil ini dan saking takutnya anak ini tidak bisa bergerak sama sekali. Luka pun menyebut bahwa ini adalah warga sipil yang tidak bisa melawan seandainya dirinya punya senjata. Melihat anak ini, hati kecil Luka pun tersentuh.
Namun Luka teringat dengan perintah Hamilas untuk tidak membawa tawanan serta membunuh mereka semua. Hingga pada akhirnya Luka menguatkan hatinya dan menekankan dirinya untuk tidak ragu. Mereka hanyalah serangga yang terus menggerogoti pasukan kekaisaran. Namun nyatanya serangan ini meleset. Luka pun berbisik dan meminta anak itu untuk pura-pura mati, dan dia mungkin bisa selamat nanti. Menurut Luka, harusnya dirinya tidak melakukan ini. Seandainya markas besar sampai tahu, bisa-bisa dirinya dieksekusi. Luka pun seketika ragu-ragu dan bertanya apakah dirinya harus kembali untuk membunuhnya. Dan di saat itu, tiba-tiba, seseorang menembak anak itu. Dan ini mengagetkan Luka. Luka pun segera memperhatikan jalur lintasan peluru. Dan seseorang saat ini berada di atas menara dan ternyata itu adalah Eli. Luka pun bertanya-tanya sejak kapan Eli ada di sana. Apakah Eli melihat segalanya? Namun Luka yakin Eli tidak akan melaporkan keraguan-raguannya. Namun hati kecil Luka ragu akan hal ini. Dengan ini dirinya harus terus mengawasi Eli. Namun tiba-tiba serangan datang dan mengenai Eli. Luka pun seketika mengkhawatirkan Eli. Dan nyatanya seorang pria tua yang melakukan hal itu. Pria itu pun mengatakan bahwa para Akretian akan pergi ke neraka. Luka pun seketika memperhatikan pria ini dan bertanya-tanya apakah dia penyebab ledakan barusan. Jika dia bisa menyebabkan ledakan tanpa senjata, berarti dia punya kemampuan khusus. Dan saat ini rekan Luka bersiap dari belakang untuk memberikan serangan kejutan. Namun saat dia ingin menyerang, pria tua ini menyadarinya dan melepaskan serangannya hingga meledakkan orang tersebut. Luka pun sadar bahwa ini adalah Force. Luka tidak menyangka ada pengguna Force di sini. Pria itu menyebut bahwa ini bukan sebuah markas, tapi hanya pemukiman biasa. Orang-orang yang mereka bunuh hanya mencoba untuk bertahan hidup. Luka pun bertanya-tanya apakah Kapten tahu soal ini. Jika dia memberikan informasi ini dari awal, Eli harusnya bisa selamat. Di sisi lain, Eli yang terluka parah pun menyebut bahwa dirinya lengah. Ini kesalahannya. Luka pun meminta Eli untuk beristirahat dan sisanya dirinya akan mengurusnya. Luka pun merasa keraguannya menyebabkan masalah ini. Luka juga menyebut bahwa dirinya harus mempelajari cara menangani pengguna Force. Dirinya akan melakukan segalanya untuk menebus dosanya. Lalu Luka pun memberikan perintah kepada anggotanya untuk menyebar dan rebut markas ini. Sedangkan pria ini biar dirinya yang mengurusnya. Segera mereka pun menyebar dan membiarkan Luka melawannya. Pria itu pun bertanya kemanakah mereka pergi. Luka sendiri menilai bahwa sepertinya pria ini bertindak sebagai umpan agar rekan-rekannya bisa kabur. Menurut Luka, agar Force bisa dikeluarkan, penggunanya harus melakukan tindakan persiapan. Untuk kasus ini, persiapan itu adalah gestur tangannya. Selama dirinya bisa melihat gangguan di ruang, dirinya bisa melihat ledakannya. Pria ini pun kaget melihat Luka bisa menghindari setiap ledakannya. Sedangkan Luka sendiri sebenarnya ingin mengalahkannya secara perlahan, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Meski tubuhnya akan rusak duluan jika dirinya terus bermanuver cepat begini. Luka harus menyerangnya sekarang juga. Dan dirinya harus bisa bergerak lebih cepat lagi. Hingga pada akhirnya Luka bisa melewati ledakan tersebut dan mendekati pria itu. Dan dengan cepat Luka mengarahkan senjatanya ke depan. Dengan ini Luka yakin serangannya akan mengenainya. Namun dalam jarak sedekat ini, pria ini mengarahkan tangannya ke muka Luka hingga menghancurkan pelindung muka Luka. Luka pun merasa bahwa ini adalah kematiannya. Namun tiba-tiba pria tua itu menghentikan serangannya. Dan pria itu mengatakan bahwa Luka ternyata hanya seorang anak kecil. Luka sendiri pun tidak bisa menghentikan serangannya. Dan pedangnya pun sudah menusuk tubuh pria itu. Hingga pada akhirnya duel ini dimenangkan oleh Luka. Luka sendiri menilai jika dia melanjutkan serangannya tadi, Luka yakin dirinya pasti sudah mati sekarang. Korite terbentuk dari para fanatik yang sudah bukan lagi manusia. Jadi mengapa dia gagal membunuh dirinya barusan? Namun kembali Luka teringat kata-kata saat pelatihan, di mana mereka diminta untuk maju dan jangan biarkan emosinya mengaburkan keputusannya. Ini semua demi kekaisaran, membunuh semua yang mengancam nyawa kaisar dan masyarakat kaisar. Sudah menjadi tugas semua Imperial Guard.
Setelahnya, mereka pun kini berada di Accretian Hospital pada bagian ruang pemulihan. Eli pun bertanya kepada Luka bagaimana rasanya hampir mati. Luka pun meminta Eli untuk menanyakan kepada dirinya sendiri karena Eli lah yang hampir mati. Eli pun hanya tertawa menanggapinya serta menyebut bahwa dirinya mendapatkan lengan dan kaki baru kali ini. Lalu Eli pun bertanya bagaimana dengan Luka. Luka sendiri menyebut bahwa punggungnya hancur. Jadi dirinya mendapat tulang titanium dan kulit buatan. Nanti juga seluruh tubuhnya diperbarui semuanya beberapa tahun ke depan. Jadi tak ada salahnya mendapatkannya lebih awal. Eli pun seketika bertanya apakah kemungkinan Komandan Hamilas tahu kalau ada pengguna Force di sana. Alasan mengapa mereka belum mengatakan apapun tentang itu adalah karena tes. Mengingat bagaimana senior mereka tidak ikut membantu. Mungkin karena menganggap mereka bisa mengatasinya. Dan juga tidak ada yang terbunuh. Namun bukankah ini aneh? Eli dan kadet lain yang terkena serangan Force langsung di kepala masih bisa bertahan. Ini juga terlalu aneh kalau cuma dianggap sebagai suatu kebetulan. Menurut Eli, mungkin pengguna Force itu memang tidak berniat membunuh mereka dari awal. Luka pun hanya terdiam mendengar hal ini karena di saat itu, Luka sangat mengingat di saat pria itu ingin membunuhnya namun henti karena melihat dirinya yang masih anak-anak. Dalam pikiran Luka, dirinya sudah menjadi seorang warrior, seorang prajurit. Membiarkan dirinya hidup adalah kesalahan yang dia buat. Rasa ampun menyedihkan itu adalah alasan mengapa mereka semakin terpuruk. Menyesal saat melihat rekan sendiri mati menuju neraka. Kemudian di saat itu Eli bertanya mengapa Luka menutup mata anak kecil itu. Luka pun seketika kaget mendengar Eli mengungkit masalah itu. Eli pun meminta Luka untuk memberitahu dirinya alasannya. Luka pun seketika menghindari pertanyaan ini serta membalikkan badannya. Lalu menyebut Eli jadi banyak bicara apakah Eli juga mendapatkan lidah baru. Luka dengan nada kesalnya menyebut bahwa itu adalah kesalahan yang takkan pernah terjadi lagi. Kemudian saat ini mereka kembali dikumpulkan. Dan seorang atasan mereka mengatakan bahwa dengan ini mereka telah menyelesaikan tahun kedua dari 4 tahun pelatihan sebagai Imperial Guard. Sekarang ada kelompok yang lebih muda dari mereka. Jadilah contoh yang baik untuk para rekrutan baru, khususnya untuk Luka dan Eli, sebagai top 1 dan 2 saat ini. Mereka juga bisa mengincar menjadi Centurion. Dia pun meminta mereka berdua untuk mempertahankan itu. Demi kejayaan sang kaisar dan warga kekaisaran. Mereka berdua pun mengerti. Menurut Luka, Centurion itu merupakan susunan Imperial Guard. Ada ribuan guard terdiri dari 10 century. Semua itu dipimpin oleh Chief Centurion. Komandan para guard, Chief Centurion juga adalah Centurion dari century pertama dan kadet seperti dirinya. Setelah menyelesaikan body mechanization sepenuhnya, akan ditempatkan di century paling rendah, yaitu century ke-10. Dan jika Luka menjadi Centurion dari century ke-10, dirinya pasti bisa menjadi Centurion. Kemudian berpindah di arena latihan. Eli dan Luka sedang melakukan latih tanding dengan pertempuran jarak dekat. Terlihat dari kedua aksi mereka yang saling balas serangan. Luka sendiri menilai bahwa Eli menjadi lebih kuat dengan lengan barunya. Namun meskipun demikian dalam hal pertarungan jarak dekat dirinya lah yang selalu bisa menang. Dan seketika Luka melepaskan drop kick hingga membuat keseimbangan Eli goyah. Dan di saat itu Luka bersiap melepaskan sebuah pukulan. Dan dengan ini Eli kalah. Luka menyebut bahwa ini menandakan 124 ronde dan 124 kemenangannya. Lalu Eli pun mengatakan bahwa dirinya kira bakal bisa menang kali ini. Luka pun menyebut jika dapat bagian tubuh baru bisa menambah kekuatan sebesar itu. Lalu apa gunanya latihan? Eli pun menyebut Luka menjadi kaku setelah pidato itu. Tentang Centurion itu jelas mempengaruhi Luka. Luka pun membenarkan hal tersebut jika dirinya sudah berpengalaman melayani sebagai Imperial Guard. Dirinya akan bisa diterima dimanapun. Eli pun mengatakan bahwa Luka sudah di posisi di mana asalnya sudah tidak lagi dipermasalahkan. Dan bertanya mengapa Luka tidak santai sedikit saja.
Luka pun menyebut bahwa dirinya tak seperti Eli. Dirinya tak punya tempat untuk kembali. Luka harus terus naik dan berkembang atau semuanya akan berakhir. Luka juga menyebut bahwa Eli itu punya bakat tapi Eli kurang dalam melakukannya. Luka pun bertanya mengapa Eli ingin menjadi seorang guardman. Eli pun hanya tersenyum dan bertanya apakah dirinya terlihat seperti itu di mata Luka. Eli pun mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi ilmuwan, menjadi seorang arkeolog, agar bisa mempelajari tentang peradaban Arkane kuno. Mendengar hal ini, Luka kembali bertanya, mengapa Eli tak mengejar itu jika itu yang Eli inginkan? Menurut Eli, di kekaisaran ini tidak diperbolehkan mempelajari peradaban Arkane secara individu. Selain itu, keluarganya juga sudah menghasilkan beberapa jenderal. Mereka tak pernah mengizinkan dirinya melakukan hal lain. Luka pun menanggapi hal ini dan bertanya apakah Eli ingin bilang kalau Eli sedih karena tak bisa melakukan apapun yang Eli inginkan. Apakah Eli anak yang manja? Luka pun mengatakan bahwa di luar sana, di pemukiman kumuh, ada banyak sekali orang yang belum tahu pasti hidup di hari esok. Beberapa bahkan sudah sangat bersyukur kalau ada sesuatu yang bisa dimakan. Mendengar hal ini, Eli pun mengatakan bahwa dirinya sudah menduga Luka akan mengatakan itu. Dirinya hanya memberitahu Luka tentang rahasia ini, karena Luka adalah temannya. Luka pun menyebut bahwa beberapa orang mungkin mengartikan perkataan Eli ini sebagai kritik terhadap kekaisaran, dan Eli akan ditangkap kalau ada yang melaporkannya. Namun, Eli yakin Luka tidak akan melaporkan hal itu, sama seperti bagaimana dirinya menyimpan rahasia Luka. Luka pun mengatakan bahwa dirinya hanya ragu karena lawannya saat itu bukan seorang petarung. Meski Eli tak ada di sana saat itu, dirinya pasti akan kembali untuk membunuhnya. Karena dirinya setia pada kekaisaran dan sang kaisar yang telah melihat bakat dirinya. Musuh dari kekaisaran adalah musuhnya juga. Dan Eli juga tak terkecuali. Mendengar hal ini, Eli pun tersenyum dan menyebut bahwa itu semua bohong. Jika kesetiaan Luka itu lebih dari sekadar kata-kata sederhana, Luka pasti sudah mencoba membunuh dirinya. Eli pun meminta Luka untuk tidak terlalu memaksakan diri. Luka pun hanya melihat Eli pergi dengan perasaan kesalnya, dan mengatakan bahwa Eli akan mati jika Eli tetap seperti itu. Kemudian di misi pelatihan tahun ketiga Reconnaissance, zona netral tak berpenghuni. Kemudian Eli pun meletakkan tangannya di sebuah tugu dan menyebut bahwa ini adalah peninggalan Arkane. Masih ada respon energi, meski usianya sudah jutaan tahun. Eli pun nampak takjub dengan hal ini dan bertanya kepada Luka mengenai pendapatnya. Ada peradaban yang telah menjelajahi bintang, bahkan sebelum umat manusia ada. Dalam pikiran Luka, dirinya sudah memperingatkan Eli, tapi Eli melewati batasannya tanpa ragu. Luka pun seketika meminta Eli untuk tidak ceroboh. Misi pengamatan ini adalah bagian dari latihan mereka. Jika mereka bertemu dengan pasukan Force lain saat mereka di sini, pasti akan terjadi pertarungan. Namun Eli sama sekali tidak menghiraukan perkataan Luka dan menyebut bahwa kalau mereka tak bisa melawan mereka, Eli yakin pasti akan ada yang membantu mereka. Lalu seorang kadet lain mendekat dan mengatakan bahwa masa kini ada karena ada masa lalu. Dan catatan sejarah membuat mereka bisa memprediksi masa depan. Kalau Eli berpikir seperti itu berarti masuk akal jika ada banyak orang yang tertarik pada sejarah. Dan diketahui dia adalah Claude Ramones, seorang kadet Imperial Guard. Luka yang menatap Claude pun menilai bahwa keluarga Claude tidak sebesar Kartikas, tapi dia tetap berasal dari keluarga terpandang. Lalu Claude pun ingin bertanya sesuatu kepada Luka. Claude pun mengakui bahwa dirinya merasa bahwa dirinya suka pada Luka. Apakah Luka sudah ada orang lain? Mendengar hal ini, Luka pun seketika memasuki mode bertarung dan menekankan jika Claude mendekat akan dirinya anggap itu sebagai ancaman. Claude pun meminta Luka untuk tidak takut. Jika memang belum ada, maka dirinya ingin mengenalkan Luka pada adik perempuannya. Namun Luka sendiri mengatakan bahwa dirinya berasal dari panti asuhan. Claude sendiri tidak terganggu dengan hal itu, entah Luka dari panti asuhan atau keluarga bangsawan. Kemungkinan nanti Luka akan menjadi atasannya. Claude pun meminta Luka untuk memikirkannya lagi. Adiknya itu cukup cantik.
Ilai pun seketika mendekat dan menggoda Luka, serta menyebut Luka ternyata cukup populer. Luka pun seketika meminta Ilai untuk diam. Lalu di saat itu mereka pun merasakan kehadiran seseorang di area itu dan seketika mereka segera memasang helmet mereka. Luka menyebut bahwa terdeteksi respon biologis dan kelompok Ilai diminta untuk berlindung dan membantu dari belakang. Sedangkan dirinya dan Cloud akan tetap ada di depan. Luka yang memperhatikan ke arah depan menilai ada sesuatu di sana. Setelah diperhatikan, Luka pun menjadi panik. Dia adalah Paladin dari Korite. Paladin ini pun menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikannya dari balik pohon, dan seketika mengarahkan senjatanya kepada Luka dan Cloud. Luka pun seketika meminta Cloud untuk segera lari, namun Cloud nyatanya tidak siap dan terlambat untuk merespon. Sedangkan Paladin telah melepaskan serangannya, sehingga serangan ini mengenai Cloud dengan telak, dan ini terjadi tepat di depan Luka selaku ketua tim. Lalu serangan tombak ini pun terus melaju hingga membentur tugu peninggalan Arcane. Dan ternyata tombak ini bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa kembali ke penggunanya. Luka pun terdiam menatap tubuh Cloud yang terbujur kaku. Luka pun sepintas teringat dengan wajah dan omongan Cloud barusan. Dan ini membuat Luka syok. Luka sendiri mengira bahwa dirinya melihat tombak itu bersinar, tapi tubuh bagian atas Cloud menghilang. Di saat itu Luka pun mencoba menggunakan mata mekaniknya, namun yang terjadi malah sistem error secara berulang. Luka pun meminta matanya untuk menghitung lintasan tombak itu bagaimanapun caranya, namun sistem tetap memberikan tanda error. Dan di saat itu sebuah tembakan bantuan pun datang, namun serangan ini tidak bisa menembus penghalang dari Paladin. Ilai pun meminta Luka untuk tetap fokus dan jangan berdiri saja, serta meminta Luka untuk melawan agar mengulur waktu. Mendengar perkataan Ilai, Luka merasa Ilai benar. Bahkan kalau dirinya mencoba kabur, dirinya tidak akan bisa melarikan diri dari situasi ini. Jika demikian, hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu untuk melawan sampai Imperial Guard sampai di sini. Kalau mereka tahan beberapa puluh detik, Luka yakin anggota Imperial Guard yang berjaga akan datang ke sini. Namun Luka merasa ini tidak benar. Bukan hanya puluhan atau sekian detik, bahkan 1 detik pun sudah cukup. Dan Luka pun berhasil menghindari serangan tombaknya, walaupun itu menghancurkan helmetnya serta menggores pipinya. Namun serangan itu tak berhenti sampai di sana. Tombak itu tiba-tiba berbalik arah dan seketika kembali menargetkan Luka. Luka di saat itu lagi-lagi dihadapkan dengan kematian. Luka pun berpikir apakah dirinya akan mati. Luka merasa tidak mungkin bisa bertahan dalam pertarungan melawan monster walau beberapa puluh detik saja. Namun di saat itu Luka kembali teringat dengan Hamilas, yang menyebut wajah Luka bagaikan babi yang baru saja sadar bahwa dia akan dibunuh di rumah jagal. Palingkan pandangannya dari musuh dan Luka akan menerima peluru di kepalanya. Jika musuh mengayunkan pedang mereka, maka ayunkan pedangnya juga. Mereka tidak butuh orang lemah di dalam Imperial Guard. Di saat itu Luka pun menolak untuk menyerah dan menilai sebelum Paladin mulai bergerak, dirinya akan menyerang Paladin terlebih dahulu. Hingga Luka mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan tombak Paladin. Dan ini memicu ledakan di mana tombak Paladin berbelok arah dan mengenai benda lain. Sedangkan senjata Luka pun patah dan terlempar ke udara. Hingga pada akhirnya Luka berhasil bertahan. Namun di saat itu Luka merasa bahwa dirinya tidak bisa menggerakkan tangannya lagi. Tapi dirinya berhasil menahan tombak itu. Luka pun perlu bersiap akan serangan berikutnya. Di saat itu Paladin pun menarik pedangnya dan mengayunkannya hingga memicu sebuah serangan gelombang cahaya. Namun Luka berhasil menghindarinya walaupun lengannya terpotong. Dan serangan ini pun nyatanya juga mengarah kepada Ilai dan anggotanya hingga membuat bagian tubuh mereka terpotong. Ilai pun di saat itu berhasil selamat. 2 anggotanya tidak bisa terselamatkan. Luka pun menilai bahwa Paladin ini tidak mengincar dirinya. Dan secara tiba-tiba Paladin ini melakukan manuver maju dan siap menyerang Luka. Luka yang melihat hal ini segera meresponnya dan maju dengan segenap kekuatannya. Lalu di sisi lain, seorang Imperial Guard senior pun kini mulai bergerak masuk ke dalam hutan dengan kecepatan penuhnya hingga melihat di mana Luka dan Paladin yang hendak bentrok.
Di saat mereka berdua semakin dekat, Imperial Guard Senior lebih dulu mencengkram Paladin tersebut, dan ini mengagetkan Luka. Imperial Guard itu menyeret Paladin di tanah dengan kecepatannya hingga Imperial Guard mengeluarkan senjatanya dan menembaknya, dan terus menyeretnya sangat jauh hingga menabrak tugu peninggalan Arcane. Luka pun sadar Paladin itu diseret kemana, hingga terlihat dari kejauhan yang berdiri saat ini adalah Imperial Guard dengan armornya. Luka pun seketika berteriak karena dirinya selamat. Lalu di sisi lain, Paladin yang terkena serangan keras pun nyatanya kembali berdiri. Dan Imperial Guard pun menyadari hal ini, hingga keduanya saling melihat satu sama lain dengan memunculkan aura membunuh mereka masing-masing. Dan kini mereka pun saling berhadapan. Paladin pun kini juga memantapkan posisinya untuk melakukan serangan balik. Sedangkan Imperial Guard sendiri kini menarik senjatanya dan mengarahkan senjatanya ke arah Paladin. Luka yang melihat hal ini menyebut bahwa Imperial Guard yang menggunakan senjata kekaisaran yang bernama Legion, sedangkan Paladin dari Korite yang menggunakan Force. Dan seketika pertarungan keduanya pun dimulai. Luka pun bertanya-tanya yang manakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mereka pun kini saling memblokir serangan satu sama lain, dan pertarungan pun terjadi dengan sangat cepat, dan sulit untuk memperhatikan yang mana yang lebih unggul, sehingga untuk sementara terlihat imbang. Luka sendiri pun menilai mereka sangat cepat, sampai-sampai dirinya tidak bisa mengikuti senjata mereka dengan matanya. Ini adalah pertarungan seorang Imperial Guard. Luka pun menyebut apapun yang terjadi, Imperial Guard harus menang. Dan di saat itu Imperial Guard pun terlihat unggul karena berhasil menghancurkan senjata milik Paladin dan segera mencengkram kepalanya. Imperial Guard pun menggunakan daya dorong di tangannya untuk menjatuhkan Paladin ke tanah dan mencengkram kepalanya dengan sangat kuat untuk menghancurkan kepalanya. Namun diam-diam Paladin mengangkat jarinya, dan ini terhubung dengan senjata tombaknya. Luka pun menyadari hal ini. Saat itu ada pikiran yang terlintas di benak Luka. Imperial Guard yang tidak tahu tentang kecepatan dan kekuatan dari tombak yang Paladin gunakan. Mungkin Imperial Guard tidak akan bisa menanggapinya. Luka pun menilai ini situasi yang sangat buruk. Jika Imperial Guard tewas, maka dirinya juga akan mati. Luka pun merasa harus melakukan sesuatu. Luka pun seketika memperhatikan tombak tersebut. Dan saat tombak itu meluncur, Luka seketika mencoba mengubah jalur lintasannya dengan mengorbankan kakinya. Luka pun memohon agar tombak ini meleset. Dan benar saja jalur lintasannya bergeser sehingga serangan ini gagal. Namun Paladin segera menangkap tombaknya. Dan Paladin pun segera mencengkram tangan Imperial Guard agar tidak bisa kabur. Namun dengan cepat Imperial Guard bersiap melepaskan pukulannya dengan tangan satunya. Dan ternyata Imperial Guard lebih cepat melepaskan serangannya sehingga Paladin menerima pukulan telak di kepalanya. Hingga ledakan pun terjadi. Luka yang tidak bisa memperhatikan pertarungan itu bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan siapa yang selamat. Jika Paladin dari Korite yang selamat, maka dirinya tidak akan bisa melawannya lagi. Luka pun harap-harap cemas ingin mengetahuinya. Dan ternyata yang datang adalah Imperial Guard dan memuji kerja bagus dari Luka. Dirinya bisa mengalahkan Paladin berkat Luka. Imperial Guard pun bertanya apakah perut Luka baik-baik saja. Luka pun menyebut bahwa dirinya terluka saat berusaha menghindari Forceless-nya. Imperial Guard pun menyebut bahwa dirinya akan membantu Luka dan mengajak Luka untuk kembali ke markas. Namun di saat itu Luka memperhatikan Imperial Guard. Luka pun sangat kaget. Menurut Luka, Legion, armor mekanik seluruh tubuh yang kekaisaran berikan kepada Imperial Guard dengan melepaskan semua bagian tubuh yang lemah yang tidak dibutuhkan dalam pertarungan adalah sebuah item yang membuat penggunanya menjadi senjata pamungkas. Semua trainer bermimpi mendapatkan Legion sebagai bukti seorang Imperial Guard. Namun nyatanya, di dalam armor Imperial Guard tidak ada menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Luka pun mengatakan bahwa Imperial Guard hidup, tapi Imperial Guard tidak memiliki otak. Apakah Imperial Guard mesin ataukah manusia? Imperial Guard yang mendengar hal ini seketika panik mengetahui kepalanya telah hancur. Dan seketika berteriak dan tak lama berselang Imperial Guard itu berhenti bergerak.
Luka pun merasa dirinya sangat sial. Selama ini dirinya mau menjadi monster seperti ini. Selain itu, Luka juga mulai merasakan dingin. Tubuhnya tidak mau berhenti gemetar dari tadi. Luka pun bertanya-tanya apakah dirinya bisa selamat sampai bantuan tiba. Ini adalah pemandangan terakhir yang dirinya ingat. Namun di saat itu Eli datang dan bertanya apakah Luka masih hidup. Luka pun kaget, ternyata Eli selamat. Eli pun menyebut bahwa dirinya tidak dalam kondisi terbaik, tapi kondisinya lebih baik daripada Luka. Luka pun seketika bertanya bagaimana dengan yang lain. Eli pun menyebut bahwa selain mereka, semuanya tewas. Eli pun bertanya seberapa burukkah lukanya. Luka pun menyebut bahwa sebentar lagi dirinya akan mati. Lalu Luka pun bertanya apa yang hendak Eli lakukan sekarang. Luka pun meminta Eli melihat ke depan. Kehidupan yang Eli mau selama ini ada di hadapannya. Itu adalah arah menuju Korite dan Bellato. Apa yang Eli inginkan tidak bisa ditemukan di kekaisaran. Luka tidak keberatan jika Eli mau, maka pergilah. Karena bala bantuan akan segera tiba. Begitu mereka sampai, mereka harus kembali ke kekaisaran. Maka dari itu Luka meminta Eli untuk segera pergi. Mendengar hal ini, Eli pun segera berdiri dan berjalan meninggalkan Luka. Menurut Luka, Eli datang dari latar belakang dengan jaminan kekayaan dan ketenaran serta kemampuan untuk mendukungnya. Siapapun penduduk kekaisaran akan iri dengan Eli. Dirinya tak bisa memahami Eli sepenuhnya, tapi saat Eli membicarakan mimpinya, itu adalah saat Eli bersinar terang. Jadi Luka pun berharap Eli hidup sesuai dengan keinginan Eli, dengan segenap hatinya. Namun tiba-tiba Eli nyatanya kembali dan menutup luka perut Luka. Luka pun seketika bertanya apa yang sedang Eli lakukan. Eli pun menyebut melihat Luka bersikap seperti itu membuatnya khawatir kalau Luka benar-benar akan mati. Tidak mungkin dirinya bisa hidup tanpa rasa bersalah jika Luka mati seperti ini. Luka pun hanya tertawa dan menyebut Eli sebagai orang bodoh. Setelahnya, Luka pun saat ini sedang memperhatikan sebuah katalog sibernetik. Dan Luka nampak sangat serius memperhatikannya. Dan di saat itu Eli pun datang dan mengagetkan Luka dan bertanya apakah Luka sedang mencari suku cadang baru. Eli pun merekomendasikan model F24 Reus. Periode adaptasinya sangat singkat. Jadi Luka bisa kembali bertempur lebih cepat. Dan model ini jauh lebih baik dari yang Luka gunakan sekarang. Luka pun seketika meminta Eli untuk berhenti mengagetkannya seperti itu. Eli pun hanya tertawa dan meminta maaf. Setelah kembali ke kekaisaran dan menyelesaikan perbaikannya, dirinya dipanggil ke departemen berbeda untuk diinterogasi. Mereka ingin bertanya kepada dirinya soal kasus di mana 3 kadet dan 1 anggota Imperial Guard dibunuh. Kasus maut Paladin Korite. Setidaknya itulah pikir Luka. Tapi ternyata dirinya dipanggil karena alasan lain. Lalu Eli pun bertanya apakah Luka sudah dengar. Sepertinya ada sebuah artefak di tempat yang mereka datangi waktu itu. Ada perbedaan soal siapa pemiliknya. Mendengar hal ini, Luka sudah menduga bahwa kubus melayang itu adalah alasan dibalik semua ini. Lalu Luka pun bertanya siapa yang mengumpulkannya. Eli dengar mereka membentuk tim pencari yang berisi tenaga ahli untuk kasus semacam ini. Jika aliansi Holy Korite menolak untuk menyerahkan situs historis serta artefaknya, maka ada kemungkinan perang akbar akan meletus. Jika kekaisaran harus melawan Korite nanti, maka Bellato akan diuntungkan hanya dengan menonton perang ini. Itulah kenapa ada banyak sekali pertempuran kecil-kecilan begini. Luka pun seketika menyebut bahwa dirinya tidak tertarik dengan politik. Dirinya hanya ingin bertempur. Itulah fungsi seorang Imperial Guard. Dalam pikiran Luka, ketika dirinya melaporkan ada 1 anggotanya yang mati terpenggal, Hamilas hanya membalas ucapannya dengan mengatakan bahwa itu adalah fenomena bayangan yang disebabkan oleh sinyal residu. Luka pun bertanya-tanya apakah itu memang hanya sinyal residu. Seperti yang Kapten katakan, namun Luka merasa ini tidak benar. Imperial Guard bereaksi pada ucapannya bahkan setelah kepalanya hancur. Itu bukan fenomena bayangan. Menurut Luka, ada banyak pertanyaan yang belum Luka temukan jawabannya. Tapi dirinya tidak sebodoh itu untuk menggali informasi yang sedang ditutupi oleh markas besar. Kemudian di tempat lain ada lokasi mewah di fasilitas latihan para kadet yang tidak cocok dengan suasananya. Itu adalah ruang kunjungan.
Tempat itu dibuat agar para kadet bisa bertemu dengan keluarga serta teman-temannya. Karena dirinya berasal dari panti asuhan, Luka kira dirinya tidak akan pernah mengunjungi tempat ini. Jadi tentu saja dirinya juga tidak menduga ada orang yang akan mencarinya begini. Adapun orang yang mencarinya saat ini adalah Liliana Ramones. Luka sendiri bertanya-tanya mengapa kakak Cloud datang untuk mengunjungi dirinya. Luka pun menduga dia ingin menanyakan soal kematiannya, karena dirinya lah kaptennya waktu itu. Lalu Liliana pun mengatakan dirinya ke sini bukan untuk membenci Luka, dan meminta Luka untuk tenang. Begitu adiknya menjadi anggota Imperial Guard, keluarga mereka sudah menduga berita semacam ini. Dirinya ke sini hanya untuk menemui Luka. Cloud sering membicarakan Luka. Jika Luka adalah teman berbakat yang lebih dari kadet lainnya, Cloud bertanya apakah dirinya tertarik untuk menemui Luka. Liliana yakin Luka sudah tahu asalnya. Tentu saja berkat itu, formalitas yang perlu mereka lalui menjadi sedikit. Lalu Luka pun mengatakan bahwa Liliana sepertinya sangat tertarik untuk menemui dirinya. Liliana pun seketika bertanya apakah Luka tidak suka. Luka pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal Liliana. Liliana pun bertanya bagaimana mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing. Luka pun bertanya mengapa harus dirinya. Liliana pun menyebut apakah Cloud yang telah mati itu belum cukup. Liliana yakin Luka tidak akan dirugikan atas hal ini. Banyaknya akan merasa cemburu kepada Luka. Menurut Luka, tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Ini merupakan kesempatan emas baginya untuk menikahi gadis dari keluarga terkemuka. Dirinya melakukan segalanya agar bisa sukses. Jika Luka bisa menikahi wanita bangsawan, itu akan semakin mendekatkan dirinya dengan tujuannya. Maka situasi itu akan sangat menguntungkan bagi Luka. Tapi kesempatan ini terlalu mudah. Itulah kenapa Luka sangat ragu dengan Liliana. Dan pada akhirnya Luka mengatakan bahwa dirinya akan menolaknya. Dan hal ini pun mengagetkan Liliana. Dan seketika Luka pun berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dalam pikiran Luka, dirinya pernah berpikir bahwa Eli yang berasal dari keluarga bangsawan terkemuka sangat bodoh karena berusaha kabur dari kekaisaran. Tapi Luka tidak menyangka bahwa dirinya akan membuat keputusan berdasarkan emosinya begini. Luka yakin Liliana akan merasa tersakiti. Luka harap tidak akan ada konsekuensi melelahkan dari ini. Namun pada kenyataannya, Liliana berdiri dan mengejar Luka serta meraih tangannya. Dan ini mengagetkan Luka. Liliana pun mengatakan bahwa dirinya pasti terlalu terburu-buru. Maka untuk itu mari mulai sebagai teman terlebih dahulu. Luka pun tidak mengerti hal ini. Bukan itu maksudnya. Dan Liliana menyebut bahwa dirinya akan datang lagi. Dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Luka pun seketika memandang tangannya. Dan menilai bahwa sepertinya dirinya tidak akan bisa kabur dari Liliana begitu saja. Kemudian berpindah ke ruang latihan fisik Akretian. Kini Luka pun mendatangi seorang instruktur latihan dan dia adalah Kinuan, instruktur latihan Imperial Guard Akretian. Kinuan sendiri tidak menyangka Luka akan mendatanginya. Luka pun menyebut bahwa dirinya sudah di sini. Dirinya ingin berlatih dengan Kinuan. Kinuan pun menyebut jika soal bertarung dirinya sudah tidak bisa mengajari Luka lagi. Luka sudah sangat ahli. Tidak peduli seberapa banyak kadet yang bisa dirinya ingat, hanya ada segelintir yang bisa mengalahkan Luka. Mendengar hal ini, Luka menduga bahwa itu artinya masih ada orang yang lebih kuat dari dirinya. Dan seketika Luka pun menyebut bahwa dirinya tidak puas dengan kedudukan itu. Kinuan pun meminta Luka untuk tidak terburu-buru begini. Menurut Luka, Kinuan merupakan instruktur latihan kadet. Meski dia kuat, dia tidak sejahat instruktur lain. Dibandingkan dengan penjaga dan instruktur lain, Kinuan hanya menggunakan argumentasi sehari-hari. Bahkan argumentasi yang baru saja dirinya dapatkan itu 10 kali lebih kuat dari miliknya. Satu-satunya kelemahan dirinya adalah fakta bahwa dirinya tidak punya argumentasi full body, yang membuat dirinya jauh lebih lemah dari Kinuan. Jika dirinya tidak bisa menang melawan Kinuan, maka dirinya tidak bisa apa-apa jika harus melawan orang sekuat Korite Paladin. Luka pun seketika berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Kinuan. Kinuan sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain dan meminta Luka untuk maju. Dan seketika Luka maju tanpa ragu-ragu. Kinuan pun bertanya apakah Luka ingin menguji argumentasi barunya. Luka pun berpikir, Kinuan memang sudah pensiun, tapi dia bisa menangkal serangan ini dengan sangat mudah. Dan kembali Luka memberikan serangan bertubi-tubi.
Di saat itu Luka berpikir bahwa dirinya akan terbang untuk memperpendek jarak mereka dan menyelesaikan segalanya dalam satu serangan. Lalu di saat itu Luka meraih kain di tangan Kinuan dan menariknya sekuat tenaga, serta bersiap mengayunkan pukulannya. Dan Luka yakin dengan ini dirinya lah pemenangnya. Namun di saat pukulan hampir mengenai Kinuan, nyatanya di saat itu tanpa Luka sadari tiba-tiba dirinya lah yang terbang ke atas dan ini mengagetkan Luka dan bertanya-tanya mengapa dirinya melayang begini. Namun Luka merasa dirinya tidak akan berhenti begitu saja dan kembali menyerang Kinuan dengan kakinya. Namun serangan ini dapat ditahan oleh Kinuan serta kembali melempar Luka ke udara dan membentur arena dengan keras. Luka pun bertanya-tanya ada apa ini. Kinuan pun seketika mendekat dan mengatakan bahwa Luka bukan hanya gagal dalam menilai kekuatan lawannya, tapi Luka berani memikirkan hal lain saat bertarung. Kinuan pun bertanya, mengapa Luka terburu-buru begini? Luka sendiri pun tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Berdasarkan sudut pandang Luka, seharusnya serangan pertamanya mengenai dagu Kinuan. Tapi begitu Kinuan menyentuh lengannya, tubuh Luka goyah, seakan-akan dirinya kehilangan kendali. Namun lebih tepatnya, energi kinetik yang dirinya kirim ke Kinuan dikembalikan dan mengejutkan tubuhnya. Luka pun bertanya apa yang barusan itu. Kinuan pun menyebut bahwa itu metode perlindungan dirinya. Luka pun seketika bertanya, apakah dirinya bisa mempelajarinya? Kinuan pun seketika tertawa dan bertanya, sikap Luka setelah melihatnya seperti ini. Selalu ada bayaran untuk jalan pintas. Kemudian mereka pun kini beristirahat dan Kinuan bertanya, apa yang Luka pelajari dari pertarungan tadi? Luka pun menyebut bahwa dirinya serasa disihir. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya dan di luar kendalinya. Kinuan pun menyebut bahwa itu adalah Archies Pictema. Biasanya disebut metode bertarung Archies. Mendengar hal ini, Luka pun bertanya, bukankah itu nama yang biasanya digunakan oleh penjahat? Yang Kinuan tunjukkan padanya itu sangat mengesankan. Seharusnya diperhitungkan untuk ditetapkan di standar militer. Kinuan menyebut bahwa mereka memang memperhitungkannya, tapi ada 3 masalah besar dalam Archies Pictema. Luka pun seketika menyebut apakah itu karena sulit untuk dipelajari. Kinuan pun mengatakan bahwa dirinya lihat Luka sepintar yang mereka bilang. Lalu Kinuan bertanya apakah Luka tahu dengan yang lainnya. Luka pun menyebut bahwa itu masalah otak yang Kinuan alami, pasti salah satu efek sampingnya. Kinuan pun membenarkan hal tersebut dan untuk alasan terakhir, saat ini Luka tidak boleh tahu. Luka pun menyebut jika dirinya bisa bertambah kuat, Luka sangat bersedia untuk mengambil resikonya. Kinuan pun menyebut bahwa itu bukan keputusan Luka. Luka sudah menjadi aset kekaisaran. Apakah Luka tahu berapa banyak uang yang disalurkan kepada Luka? Namun Luka tetap bersikeras ingin mempelajarinya. Kinuan pun menegaskan bahwa Luka harus menjawab hal ini. Melatih metode bertarung Archies pada akhirnya akan menyebabkan masalah di otak. Bisakah Luka berjanji kepada dirinya kalau Luka akan berhenti menggunakannya di saat itu? Dalam pikiran Luka, Kinuan akan tahu jika dirinya berbohong. Luka pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berjanji, tapi Luka akan berusaha keras untuk tidak menggunakannya. Mendengar hal ini, Kinuan pun tersenyum dan berbalik serta mengatakan bahwa dirinya suka kejujuran Luka. Dan di saat itu lagi-lagi Luka dilempar secara tiba-tiba oleh Kinuan. Kinuan pun mengatakan bahwa mulai saat ini Luka harus selalu bersiap untuk serangan darinya. Dengan begitu Luka akan siap untuk situasi apapun. Mendengar hal ini, Luka pun menyebut bahwa itu artinya dirinya akan mempelajarinya. Kinuan pun meminta Luka untuk berdiri. Dirinya suka orang yang cepat belajar. Kemudian keesokan harinya, Ilai pun bertanya apakah tidur Luka cukup. Luka pun hanya diam dan menyebut bahwa dirinya hanya sibuk. Menurut Luka, sudah sebulan sejak dirinya berlatih dengan Kinuan setiap harinya. Kinuan mengatakan jika Luka tidak bisa mempelajarinya dari melihat, maka Luka tidak akan paham, bahkan jika dirinya memberitahu Luka. Kinuan tidak mengajarinya secara spesifik. Kinuan mau dirinya memperhatikannya dan belajar dengan sendirinya. Metode bertarung Archies jauh berbeda dari apa yang Luka pelajari. Kebanyakan metode bertarung fokus pada mempelajari skill tertentu dan mengasahnya. Metode bertarung Archies fokus menggunakan skill-skill yang dirinya punya. Karena itu algoritma bertarung yang superior, yang menggunakan semua senjata yang dirinya punya untuk menciptakan metode bertarung yang paling efisien dalam sekejap. Ini cara untuk memanfaatkan otak.
Lalu Luka pun bertanya bagaimana dengan misinya. Eli pun menyebut bahwa itu membosankan. Misinya menyingkirkan android yang malfungsi. Semua misi baru-baru ini yang dirinya terima seperti itu. Ini seperti permainan anak-anak. Luka pun mengatakan bahwa Korite pasti berhati-hati karena insiden waktu itu. Bukankah itu alasan Chef Centurion tidak ada? Namun Eli tidak membenarkan hal itu. Dirinya dengar beberapa hal dari keluarganya. Luka pun bertanya jika Chef Centurion harus turun tangan. Bukankah itu setidaknya pemberontakan? Eli pun membenarkan hal itu. Eli sendiri tidak tahu detailnya. Tapi ada kelompok orang yang merencanakan pemberontakan. Luka pun menyebut bahwa mereka sedang berperang dengan aliansi Korite, dan sekarang ada orang bodoh yang mau memulai perang saudara. Namun Eli menyebut jika Luka menganggap masalah itu sebagai kebodohan, Luka akan membusuk dari dalam. Mendengar hal ini, seketika Luka menyerang Eli. Luka pun memperingatkan Eli, dirinya bisa mengabaikan keinginan Eli untuk meninggalkan kekaisaran. Tapi jika Eli mau menjadi musuh, dirinya tidak bisa membiarkan Eli. Eli pun menyebut bahwa dirinya juga lolos ujian bakat untuk menjadi Imperial Guard. Dirinya hanya mengira gagasan itu akan menjadi penting untuk kekaisaran. Eli pun meminta Luka untuk tenang. Luka pun seketika melepaskan Eli dan meminta Eli untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu kecurigaan. Dirinya tidak mau melihat nama Eli di daftar pemberontak. Eli pun mengerti, dirinya hanya mengatakan ini kepada Luka. Eli pun kembali meminta Luka untuk tenang. Dirinya akan mentraktir Luka di akhir pekan ini. Namun Luka sendiri menyebut bahwa dirinya sudah punya rencana dan meminta Eli untuk tidak membicarakannya kepada dirinya karena Eli sangat menyebalkan. Eli pun seketika bertanya rencana apa, apakah itu bersama perempuan. Luka pun bertanya bukankah Eli akan pergi. Kemudian berpindah ke sektor bawah Akretian. Saat ini Luka mengikuti Kinuan pergi. Kinuan pun bertanya bukankah sudah lama, ini tempat yang tidak asing bagi mereka berdua, yang berasal dari daerah kumuh. Luka pun menyebut bahwa itu adalah hari di mana dirinya menjadi seorang trainer. Luka mengira kalau dirinya tidak akan perlu datang ke sektor bawah lagi. Luka tidak mau menghirup udara yang sama seperti para orang bodoh ini. Kinuan pun juga mengatakan bahwa Luka jenis orang yang mendaki tinggi. Dalam pikiran Luka, Luka tidak menyangka Kinuan akan membawanya pergi saat dia bilang kepada dirinya untuk membuat rencana. Menurut Luka, udara di sektor bawah itu kotor. Kota ini ditenagai oleh energi panas yang berasal dari magma di bawah kota. Dan semua kotoran panas yang tak disaring itu dilepaskan ke sektor bawah. Di masa mudanya, saat dirinya masih menghirup udara ini setiap saat, Luka merasa seperti dirinya harus keluar, atau Luka akan tetap menjadi seorang pengecut seumur hidupnya. Lalu Kinuan pun mengajak Luka untuk mengikutinya. Luka pun seketika bertanya apakah ini pasar gelap. Kinuan pun bertanya apakah ini pertama kalinya Luka ke sini. Luka pun menyebut bahwa ada beberapa anak yang tidak pernah kembali setelah mengunjungi tempat ini karena penasaran. Menurut Luka, pengetahuan instruktur Kinuan sangat luas kalau soal susunan sektor bawah. Orang yang telah menjadi Imperial Guard selama bertahun-tahun lebih mengetahui tempat ini dibanding dirinya. Instruktur menyuruhnya untuk menggunakan lengan dan kaki palsu dengan output energi yang rendah dalam perjalanan ini. Luka pun bertanya-tanya apa yang sedang Kinuan rencanakan. Lalu Kinuan pun meminta Luka untuk bersiap. Luka sendiri pun bingung dengan hal ini. Lalu di saat itu seorang penjaga meminta mereka untuk berhenti. Pintu masuk pengunjung ada di sana. Kinuan pun menyebut bahwa dirinya harus berbicara dengan supervisor tempat ini. Para penjaga pun bertanya apakah Kinuan kenal dengan bos mereka. Kinuan pun mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mengenalnya. Dirinya hanya mau bertemu dengannya. Namun di saat itu penjaga itu mengarahkan senjatanya ke Kinuan. Namun nyatanya Luka seketika bertindak dan menjatuhkan penjaga tersebut. Penjaga satunya pun bersiap mengambil senjatanya. Namun Luka telah melumpuhkan penjaga itu dan memintanya untuk tidak bergerak. Kinuan pun tertawa melihat hal ini dan menyebut bahwa sepertinya dia memahami situasinya sekarang dan bertanya apakah dia bisa membawa mereka bertemu dengan bos mereka yang bernama Alep untuk mereka sekarang juga. Setelahnya, Luka pun bertanya apa yang akan Kinuan lakukan jika dirinya tidak cukup cepat. Kinuan pun menyebut bahwa dirinya akan mencari jalan lain. Lalu Luka pun bertanya tempat apakah ini. Kinuan pun menyebut bahwa ini adalah tempat paling seru di sepenjuru kekaisaran dan tempat ini bernama Colosseum.
Kini mereka pun dipersilahkan masuk oleh kedua penjaga tersebut, dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Aleph. Qin Wan pun seketika memandang ke arah Aleph dan meminta kepadanya untuk memasukkan luka ke dalam pertarungan. Qin Wan juga menyebut bahwa dirinya tidak butuh imbalan dan tidak apa kalau luka mati. Luka pun akhirnya mengetahui alasan Qin Wan menyuruh dirinya untuk datang dengan low output body. Namun di saat itu Aleph pun tidak berbicara apapun, namun malah melemparkan putung rokoknya kepada Qin Wan. Luka pun segera bertindak dan menangkap puting rokok tersebut. Hal ini pun memicu reaksi dari pengawal Aleph dan mengarahkan senjatanya kepada mereka. Lalu Aleph pun menyebut bahwa sepertinya Qin Wan salah paham. Mereka tidak menerima Qin Wan karena mereka mau mengabulkan permintaan Qin Wan. Mereka membawa luka ke tempat di mana akan mudah bagi mereka untuk menyingkirkan mayat. Dalam pikiran luka, ini semua omong kosong. Kalau Aleph tidak punya maksud untuk mendengarkan tawaran mereka, dia pasti sudah membunuh mereka. Saat ini ada 3 senjata yang diarahkan kepada mereka, dan 2 anggota geng bersenjata di luar ruangan ini. Luka pun mulai merencanakan sesuatu, apa yang harus dirinya lakukan pertama. Hingga terjadilah sebuah simulasi pertarungan di dalam otak Luka, di mana Luka menyerang duluan, membalik meja di depannya, dan setelah penglihatan mereka tertutupi, dengan cepat Luka mencengkram Aleph dan menawannya, dan setelahnya membunuh pengawalnya lebih dulu, baru mengurus 2 penjaga yang berada di luar ruangan, dan simulasi pun berakhir. Kemudian Qin Wan pun bertanya apa yang terjadi kepada pemilik sebelumnya. Aleph pun seketika bertanya apakah Qin Wan kenal dengan Torah. Dia meninggal. Dia ketahuan mencurangi pertandingan. Qin Wan pun menyebut bahwa Aleph membunuh Torah dan mengambil alih Kolosium. Tapi ini memang sebuah bisnis yang menguntungkan. Qin Wan juga menyebut bahwa dirinya dan Torah adalah teman lama, tapi dirinya tidak berencana untuk menyalahkan Aleph. Torah juga membunuh pemilik sebelumnya untuk mendapatkan posisi itu. Hal-hal seperti ini sudah lumrah di jalanan. Aleph pun seketika berdiri dan mengarahkan senjata kepada Qin Wan serta bertanya dari manakah Qin Wan tahu semua informasi ini. Qin Wan pun seketika mengatakan jika dirinya menjadi Aleph, dirinya akan menurunkan senjata itu kalau Aleph tidak mau berakhir seperti Torah. Melihat tatapan Qin Wan membuat Aleph nampak cemas dan kembali duduk serta meminta pengawalnya untuk menurunkan senjata mereka. Kemudian Aleph kembali bertanya apakah dirinya hanya perlu memasukkan luka ke dalam pertandingan. Aleph pun segera menilai dengan kacamatanya bahwa model lengan dan kakinya bukan dibuat untuk bertarung. Dan tubuhnya juga masih organik. Dan Aleph yakin luka tidak akan bertahan lama. Lalu Aleph pun menyebut bahwa dirinya bisa saja memasukkan luka ke dalam pertandingan. Tapi bukankah akan adil kalau Qin Wan juga melakukan sesuatu sebagai gantinya? Qin Wan pun seketika mengatakan bahwa dirinya tahu di mana Torah menyimpan berangkasnya dan apakah Aleph punya matanya. Kembali Aleph bertanya sebenarnya berapa banyak yang Qin Wan ketahui. Dirinya mulai penasaran mengenai identitas Qin Wan sekarang. Qin Wan pun hanya tertawa serta menyebut bahwa dirinya hanyalah roh masa lalu yang tak perlu Aleph khawatirkan. Aleph pun menyebut jika Qin Wan mau menyaksikan pertandingan, dirinya bisa memberi Qin Wan tempat duduk VIP dan dirinya akan membawakan minuman dan gadis-gadis. Namun Qin Wan sendiri merasa minuman saja sudah cukup dan luka tidak butuh perlakuan khusus apapun. Berikan saja jagoan terbaik Aleph untuknya. Luka yang melihat semua ini merasa bahwa dirinya butuh banyak belajar dari Qin Wan. Qin Wan mengendalikan situasi tanpa menggerakkan satupun otot. Dia punya apa yang tidak Luka miliki. Kemudian berpindah di ruang tunggu Kolosium. Qin Wan pun memberitahu Luka bahwa pertandingannya akan dimulai 2 jam lagi dan meminta Luka untuk pemanasan lebih dulu. Luka pun bertanya apa sebenarnya yang ada di dalam berangkas Torah. Sampai-sampai sikap Aleph langsung berubah seperti itu. Qin Wan pun menyebut bahwa isinya adalah harta karun tersembunyi miliknya yang dapat merubah hidup Aleph sendiri. Luka kembali bertanya apa rencana Qin Wan kalau sampai terjadi kegaduhan. Qin Wan pun sudah menduga hal ini, pasti itu yang dari tadi Luka pikirkan. Qin Wan pun berjanji akan menjelaskan hal itu setelah Luka menang. Dan lawan Luka kali ini adalah dia. Ia adalah Gabriel si tinju besi.
Menurut Kinuan, Kolosium dipenuhi orang-orang bodoh yang menggunakan modifikasi ilegal dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kemungkinan besar lawan luka ini juga tidak ada bedanya. Luka mungkin akan mati sekali tinju dengan tubuh Luka saat ini. Kinuan pun meminta Luka untuk mengingat apa yang pernah dirinya katakan kepada Luka tentang dasar fundamental dari cara bertarung Arkies. Berpuaslah dengan apa yang Luka miliki. Mendengar hal ini, Luka menyebut bahwa yang dirinya tahu adalah untuk puas dirinya harus kalah. Kinuan kembali mengatakan air tidak kalah, bentuknya saja yang berubah. Luka punya potensi asli. Dirinya sudah mengamati Luka semenjak Luka berhasil memantulkan peluru tanpa balistik prediktor. Kinuan lumayan kaget ketika Luka meminta dirinya untuk mengajarinya. Sebagai seorang yang bertalenta, Luka datang ke orang yang tepat. Luka pun menyebut bahwa Kinuan memberikan pujian yang tak berdasar. Kinuan pun membenarkan hal tersebut, bisa saja ini kali terakhirnya dirinya bertemu dengan Luka. Kemudian saat ini arena pun telah dibuka. Para penonton pun menyebut Luka telah berani menantang sang tinju baja Gabriel di pertarungan pertamanya. Akankah bocah ini pulang hidup-hidup hari ini? Orang-orang pun seketika mencemooh Luka dengan kata-kata yang tidak pantas hingga mengubah nama panggilannya. Luka yang mendengar hal ini menilai bahwa itu adalah sungguh nama yang jelek. Orang-orang juga bertanya siapa yang membiarkan seorang bocah masuk ke sini. Namun mereka semakin senang dengan hal ini karena ini akan menjadi pertunjukan penghancuran. Mereka sudah tidak sabar. Menurut Luka, nafsu gelap manusia untuk melihat daging makhluknya. Nafsu seperti itulah yang mendorong dirinya untuk masuk ke dalam ring. Mereka pasti mau melihat anggota badan dirinya dirobek dan wajahnya dimutilasi. Namun Luka menyebut ini hal yang bagus. Luka bisa merasakannya. Dirinya akhirnya kembali pulang. Dan bagaimanakah kabar mereka, para pecundang jajingan itu? Menurut Luka, dirinya tidak pernah merasa kenyang saat masih kecil. Pejabat kekaisaran akan berkunjung 2 kali sebulan untuk memberikan pasokan, tapi direktur panti asuhan selalu menjual setengahnya untuk mempertebal dompetnya sendiri. Oleh karena itu, anak-anak panti asuhan sering kelaparan. Meski begitu, Luka tidak pernah berhenti berlatih. Luka membaca semua buku yang berdebu, serta mengangkat barbel berkarat untuk memperkuat ototnya. Namun di saat itu, teman-temannya menyebut dirinya bodoh dan bertanya mengapa Luka menghabiskan kekuatannya begitu saja. Luka hanya akan lapar lagi nantinya. Waktu itu dirinya pun mengatakan karena dirinya bisa mendapat makanan dengan kekuatannya. Yang kuat memakan yang lemah. Luka memahami hukum alam dunia ini dengan sangat baik. Sudah sewajarnya orang kuat kenyang dan orang lemah kelaparan. Namun mendengar pernyataan ini, teman-temannya tidak setuju dan menyebut Luka hanya anak 2 digit seperti mereka. Jika Luka memang berbeda, maka Luka pasti akan ditempatkan di panti asuhan 1 digit. Pada akhirnya, Luka ini cuma bagian dari orang-orang lemah. Namun Luka sendiri tidak terlalu menanggapi mereka, dan tidak perlu mendengarkan tangisan para pecundang. Lalu saat Luka berada di usia 12 tahun, dirinya melakukan uji coba kompetisi kedua dan berhasil masuk daftar calon anggota Imperial Guard. Dan usia 15 tahun dirinya secara resmi menjadi calon anggota Imperial Guard. Luka pun seketika bertanya kepada teman-teman di panti asuhan, apa mereka salah paham? Mereka tidak bisa memahami kehidupannya. Luka harap dirinya tidak akan bertemu lagi dengan para pecundang. Dengan ini, Luka telah melupakan waktunya di tempat ini begitu dirinya mengikuti latihan Imperial Guard. Dan Luka tidak menyangka dirinya harus kembali ke sini. Dan saat ini di arena, Gabriel pun sudah masuk dan para penonton pun mengumandangkan nama Gabriel. Lalu Gabriel pun bertanya apakah dirinya harus melawan bocah ingusan ini. Caleb pasti sedang mabuk hari ini. Namun Gabriel sendiri tidak peduli selama dirinya dibayar. Luka pun menilai Gabriel yang dijuluki sebagai tinju besi ini tidak hanya seluruh bagian tubuhnya yang berasal dari berbagai macam manufaktur, tapi dia juga mengabaikan integritas struktur tubuhnya. Tulang belakangnya bengkok karena tekanan dari modifikasi, dan kulit yang bergesekan dengan logam modifikasinya terus terbakar. Gabriel pasti tidak bisa tidur tanpa obat penenang.
Namun Luka mengetahui bahwa Gabriel kuat. Tubuh ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk membuat penggunanya jadi kuat. Lalu di saat itu Gabriel yang menatap Luka pun menyebut bahwa muka Luka boleh juga, dan bertanya mengenai pendapat Luka jika Luka membiarkan dirinya meniduri Luka hari ini. Luka pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa sepertinya Gabriel perlu asisten mulai hari ini, karena sebentar lagi Gabriel akan menjadi orang cacat. Mendengar hal ini, Gabriel pun sangat kesal dan menekankan bahwa dirinya akan meremukkan tubuh Luka sampai tak bersisa. Lalu Alep selaku pembawa acara mengatakan bahwa versi kecil dari hukum rimba dunia akan dimulai. Apakah Luka akan dihancurkan atau akankah Luka akan menang? Mereka akan mengetahuinya segera dan pertandingan pun dimulai. Menurut Luka, tubuh Gabriel ditunjukkan untuk bertempur, sedangkan dirinya menggunakan organ tubuh non-tempur. Itu artinya dirinya akan mati kalau sampai terkena pukulannya. Dan seketika Gabriel pun maju dan mengayunkan pukulannya. Namun Luka dengan mudah menghindari ini dengan melompat ke samping dan mengayunkan kakinya hingga berhasil mendaratkan kakinya ke leher Gabriel. Namun Gabriel sendiri tersenyum dan bertanya, tendangan macam apakah ini? Luka pun hanya tersenyum dan menilai bahwa dengan bagian tubuh miliknya yang biasa, kepala Gabriel pasti akan hancur sekarang, dan segera Luka mengambil langkah mundur. Di saat itu Luka menyadari bahwa stadion ini sempit, jadi dirinya tidak bisa terus berlarian begini. Selain itu, semua serangannya sangat mematikan, sedangkan serangannya tidak berasa. Bahkan penonton tidak mendukung dirinya. Dan saat ini, penonton terus menyebut Luka seperti sedang bermain petak umpet dan meminta Luka untuk segera mati. Dan inilah situasi Luka sekarang. Luka bertanya apa yang diinginkan Kinwan saat dia membawanya kemari. Dan kembali Luka mencoba mengingat kata-kata Kinwan sebelum dirinya masuk ke arena, yaitu berpuas dirilah dengan apa yang dirinya miliki saat ini. Mengharapkan sesuatu yang tidak dirinya miliki tidak akan mengubah apa-apa. Berdoa agar ada sebuah senjata yang turun dari langit itu sia-sia saja. Luka harus bertarung dengan apa yang dirinya punya. Kinwan mengambil organ miliknya, tapi Kinwan membiarkan Luka menggunakan matanya. Itu artinya Kinwan tidak mengharapkan dirinya untuk mengalahkan Gabriel dengan kekuatan belaka. Teknik tempur Arkies itu berfokus pada pemanfaatan potensi seseorang sampai batasnya. Lalu di saat itu Luka pun seketika semakin memfokuskan pikirannya, dan Luka menilai pukulan Gabriel bagaikan tembakan meriam. Getaran kecil di bahunya adalah pelatuknya. Tatapan matanya adalah laras senapannya, dan jangkauan lengannya adalah jarak tembaknya. Dibandingkan senjata sungguhan, pukulannya lebih lambat dan arahnya sangat jelas. Kinwan yang melihat Luka pun seketika kaget dan menyebut Luka sangat jenius. Luka berhasil menguasai teknik tempur Arkies dengan bakatnya sendiri. Dengan ini, Kinwan meminta Luka untuk menunjukkan potensinya. Dan di arena, Luka pun menghindari semua pukulan Gabriel dengan gerakan yang sangat sederhana. Dan para penonton pun mulai geram dengan hal ini dan bertanya mengapa Gabriel kalah melawan anak kecil. Sedangkan saat ini Luka merasa konsentrasinya lebih jernih. Saking bagusnya, dirinya jadi bisa memprediksi gerakannya. Luka pun bertanya apakah dirinya bisa melakukan itu sekarang. Dan seketika Luka pun mencoba hal itu dengan memutar tangan Gabriel hanya dengan sentuhan hingga membuat Gabriel melayang. Dan di saat itu Luka pun menendang muka Gabriel dan membuatnya terbang. Luka pun sangat menikmati sensasi ini, dan Luka semakin bersemangat karenanya. Dan kini Luka mengetahui bahwa beginilah cara Kinwan mengawasinya. Lalu Gabriel menyebut bahwa dirinya tidak tahu trik kotor apa yang baru saja Luka gunakan. Tapi serangan-serangan kecil Luka ini tidak akan mempan melawan dirinya. Dan kembali Gabriel melepaskan tinju meriamnya. Namun lagi-lagi Luka menghindarinya. Di saat itu Luka mendekat dan mencengkram muka Gabriel dan bertanya apakah Gabriel berpikir bahwa serangannya tidak bisa melukainya. Jika kekuatan dirinya kurang, Luka tinggal menambalnya dengan hal lain. Dan seketika Luka memutar di udara dan mempelintir kepala Gabriel, hingga gerakan akhir membuat kepala Gabriel berputar.
Luka pun menekankan bahwa mereka bisa terus menonton sambil menunggu kematian dirinya di sana. Luka akan terus naik sampai ucapan mereka tidak akan bisa menjangkaunya lagi. Dan chapter berakhir.